Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Baik bukan? Alhamdulillah. Selamat berjumpa kembali di mata pelajaran sejarah Indonesia. Minggu lalu kalian telah mempelajari tentang cara berpikir diakronik dan sinkronik dalam sejarah. Kali ini kalian belajar tentang konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Nah, di dalam konsep ruang dan waktu sejarah ini bahwasanya sejarah mempunyai beberapa unsur. Di antaranya satu adalah unsur manusia, yang kedua unsur ruang, yang ketiga unsur waktu. Ya, itu. Keterkaitan konsep ruang dan waktu dalam sejarah, bahwasanya proses terjadinya sebuah peristiwa serta perubahannya berlangsung di dalam batas ruang dan waktu. Suatu kejadian bisa diamati berdasarkan dimensi ruang, dimensi waktu, serta dimensi manusia. Berdasarkan dimensi ruang, suatu peristiwa mempunyai batas-batas tertentu. Sedangkan berdasarkan dimensi manusia, manusia itu sebagai objek serta sebagai subjek dari peristiwa-peristiwa tersebut. Nah, ada keterkaitan konsep ruang dan waktu dalam mempelajari sebuah sejarah, antara lain pertama, konsep ruang dan waktu sebagai unsur penting di mana tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan manusia sebagai subjek atau pelaku sejarah. Kedua, segala bentuk aktivitas manusia pasti berlangsung bersamaan terhadap tempat dan waktu kejadian. Yang ketiga, manusia selama hidupnya tidak dapat dipisahkan dari unsur tempat dan waktu. Karena apa? Karena perjalanan manusia sama dengan perjalanan waktu itu sendiri. Pada suatu tempat di mana manusia tersebut yaitu beraktivitas. Nah, sudah paham bahwa unsur sejarah yang di atas atau pertama kali adalah manusia. Objek sejarah adalah manusia, bukan binatang atau alam. Karena yang melakukan peristiwa atau kejadian adalah manusia. Di mana? Nah, di mana itu berarti kejadiannya ada tempat, ada lokasi. Ya. Nah, lokasinya di mana? Nah, tempat merupakan unsur yang penting. Sejarah terjadi dalam suatu tempat. Nah, setelah ada ruang, tentunya kejadian itu pada waktu kapan? Yaitu waktu. Sejarah selalu berkaitan dengan kronologi dan keunikan. Kronologi itu berarti apa? Urut-urutan peristiwanya, yaitu terjadi pada hari apa, jam berapa, tanggal berapa, itu merupakan waktu. Oke teman-teman,
Nah, kita lanjut. Keterkaitan waktu dengan sejarah ada 4. Di antaranya pertama adalah perkembangan, yang kedua kesinambungan, yang ketiga pengulangan, dan yang keempat perubahan. Nah, keterkaitan waktu dengan sejarah yang pertama, perkembangan. Masyarakat perkembangan itu masyarakat terjadi jika berturut-turut masyarakat bergerak dari suatu bentuk ke bentuk yang lainnya, dari yang sesederhana mungkin ke bentuk yang lebih kompleks. Yang kedua, keterkaitan waktu dengan sejarah yang kedua adalah kesinambungan. Nah, ada perkembangan pasti ada kesinambungan. Kesinambungannya apa? Yaitu terjadi jika suatu masyarakat baru hanya melaksanakan adopsi lembaga-lembaga lain. Ya. Adopsi apa? Adopsi itu mengambil lembaga-lembaga lain, yaitu dari yang lama kepada yang baru. Yang ketiga adalah pengulangan. Pengulangan terjadi jika peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau terjadilah di masa selanjutnya. Contohnya apa? Contohnya peristiwa atau jatuhnya kekuasaan Presiden Soekarno akibat aksi-aksinya para mahasiswa, dan itu terjadi kembali pada Presiden Soeharto. Apa? Yaitu lengsernya Soeharto karena juga mahasiswa. Yang terakhir, keterkaitan waktu dengan sejarah yang terakhir yaitu perubahan. Perubahan terjadi jika masyarakat mengalami pergeseran, sama halnya seperti perkembangan, akan tetapi asumsinya adalah dengan adanya perkembangan besar-besaran serta dalam waktu yang relatif singkat. Nah, sudah jelas teman-teman? Oke. Nah, kiranya dari saya kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Selesai.